Yang perbatasan Cirebon itu loh. Ngapak. Perbatasan Cirebon. Oh. Kayak kue. Halo semuanya. Hai. Di channel Ruang Kita bersama teman-teman di sini, asik teman-teman di sini. Gimana puasanya hari ini? Gimana puasanya? Lancar kah? Lancar. Udah berapa? Udah puasa hari keberapa sih ini? Keberapa ya? 20-an ya? 20-an ya? 21. Itu bentar lagi lebaran ya? Iya. Iya nggak sih? Hamin 9. Oh, Hamin 9 lebaran. Oke. Hamin 9 lebaran berarti udah mau bau-bau orang mudik ya. Jakarta udah mau sepi. Iya nggak sih? Biasanya. Kan sekarang kan lagi corona. Corona cuy. Jadi nggak boleh pulang. Nah, seru kali ya kita bahas soal dilema tadi, karena corona itu kita nggak bisa mudik. Gimana kalau kita bahas itu malam ini? Boleh. Oke. Kalau lu semua di sini pada mudik? Atau ada yang memang nggak punya kampung, orang kota gitu? Gue rencana tahun ini tuh mau mudik cuy. Gue tuh pasti mau mudik. Kebetulan tuh mudik. Gue mudik. Mudik. Oke. Tapi enggak, Biasanya. Sofa nggak punya kampung? Enggak. Oh, setiap hari mudik dia. Iya. Setiap hari mudik. Coba kali ya kita tanyain satu-satu kali ya. Hilman dulu gimana, Man? Gimana? Gue mau nanya respon lo nih terkait akan himbauan pemerintah soal pelarangan mudik atau pulang kampung tahun ini. Gimana, Man? Ya, kalau menurut gue sih, ya gimana ya, setiap effort lebaran itu kan ada pengennya ngumpul bareng keluarga ya di kampung gitu, mudik, kumpul. Dan ya karena sekarang corona, ya kan, pandemi tahun ini, jadi ya kita ribet, jadi kita nggak boleh pulang kampung, nggak boleh mudik gitu kan. Ya kita ikutin aja lah himbauan pemerintah, tapi kan untuk menjaga biar cepet kelar aja coronanya. Sedih sih, sebenarnya sedih banget asli, kangen banget gua. Iya. Apalagi tahun lalu gua nggak mudik, jadi tahun ini gua nggak mudik lagi, anjay, sedih sih. Asli. Emang kampung lu di mana, Man? Kalau boleh tahu, Man? Lu mudik kemana? Ke Brebes sama ke Jogja. Ke Brebes sama kita ke tetanggaan Jogja. loh. Brebes itu yang perbatasan Cirebon itu loh. Ngapak. Perbatasan Cirebon. Oh. Kayak kue. Banyak bawang merah ya, Man ya? Sama kampung gue tau, gue Tegal. Cocok nih kalau ngobrol sama Mami nih. Iya, coba kalau gitu coba kita ke Mami deh, kita ke Mami kali ya. Karena dekatan kampungnya sama Hilman. Gimana, Mi? Apa ya respon lo gimana tentang pelarangan mudik? Kalau ditanya responnya apa tentang himbauan dan larangan mudik tahun ini sih sebenarnya ngedukung, karena satu adalah untuk mencegah si coronavirus ini untuk lebih banyak lagi. Tapi ya ada sedihnya, karena kan yang namanya lebaran itu udah ditunggu-tunggu kan, 1 tahun sekali. Itu adalah tradisi kita yang bagi yang punya kampung. Cuman ya kalau alasannya untuk Indonesia lebih baik, maksudnya untuk lebih sehat, lebih baik. Ya maksudnya coronanya cabut gitu. Ya. Urut aja, cuman ya sedih sih. Oke. Ya kurang lebih sama lah kayak gue. Iya, nggak jauh beda lah ya sama Hilman. Karena nunggu-nunggu kan, wah lebaran nih, momennya kumpul sama keluarga, pulang kampung ya nggak sih? Ini tunggu-tunggu, tapi ternyata tahun ini nggak bisa. Bener nggak? Kalau menurut gue tuh mudik itu udah kayak apa ya? Kultur ya di kita. Tradisi. Tradisi udah nempel banget. Jadi kalau lu punya kampung tapi lu nggak mudik tuh kayaknya suatu hal yang yang disayangkan, ya nggak sih? Rasanya kentang aja rasanya ya kan, tahun sekali nggak mudik gitu kan. Iya benar. Oke.
Benar. Coba dari siapa? Oh, Tio. Yo, lu mudik mana, yo? Gua 2 tempat, satu Kuningan, satu Kebumen. Lah, Kuningan mah Oh. deket, situ kan Rasuna Said kan? Iya, dekat. Iya, benar. Gue tinggal naik Benar, busway. gitu. Kuningan sama mana tadi? Sorry, Kuningan sama mana? Sama Kebumen. Kebumen. Bun ya, Kebumen perembun. tuh, ini tuh, dingin tuh ininya, cuacanya. Adem itu. Adem Panas, kan? cuy. Panas. Panas cuy. Panas Bukan di Tapi sana. ada Kebumen gunung, dah. pinggir pantai. Sotoy lo. Bukan Kebumen yang Bukan di ya? Jogja, bukan. Oh, Kan. Yo, berarti lu nggak mau di kedua kampung lu juga dong Kadang so tahu. tahun ini. Iya, nggak mudik karena ya kan himbauannya udah dari jauh-jauh hari sebenarnya udah dihimbau sama pemerintah. Tapi ya gitu. Kalau Ya ada. kalau yang lu beda. biasanya mudik, kalau lu biasanya mudik itu naik apa? Kendaraan apa? Darat Naik. apa udara? naik kendaraan Udah. pribadi. Iya. Bukan maksudnya jalur darat apa jalur udara, Mas Tio? Apa jalur darat? Naik Darat. Oh, apa jalan darat. tol. Ya, Oke. ya, Berarti Iya ngerasain sih, macetnya udah ya. enak ya jalannya ya. Iya, Oke. Tapi lu emang tiap tahun, bener-bener tiap tahun tuh harus mudik? hampir tiap tahun. Jadi Hampir ya, tiap tahun. apa biasanya sebelum puasa ya kita kayak rutinitas. Sebelum puasa? Ya, Oke. kita kayak rutinitas untuk nyekar gitu dan lain-lain. Oh, Terus, ziarah. Iya, Ya, sama. oke. pas lebarannya ya untuk kumpul keluarga. Karena kan cuma Hmm. sejalur ya. Ya kan habis keluar baru Jawa Tengah kan. Mm-mm. Pulangnya kan langsung Jakarta. Oke. Gitu. Kalau lu, Kak, mudik Gue Kemana? mudiknya biasanya ke Banjarmasin, tapi gue udah Jauh. hampir 3 tahun. 3 tahun apa? 3 tahun gue udah nggak balik ke Banjarmasin. Oh. Karena orang tua gue udah pindah ke Jogja. Nah, yang di Ya, jadi kalau gue mudik ke Banjarmasin karena masih ada nenek gue di sana. Oke. Terus tapi kan kemarin tuh sempat 2 tahun yang lalu keluarga gue pindah ke Jogja, jadinya sempat gue mudik ke Jogja tahun kemarin, tapi tahun ini orang tua gue yang malah kesini, jadi gue nggak balik kampung. Oh. Tak, nyokap Kalau di bokap lu berarti ke Jakarta, baru- Tak? Enggak, kayaknya tahun ini kayaknya kita pisah cuman masing-masing aja, karena kayaknya kalau gue kesana pun ya kan gue membahayakan mereka. Kalau mereka kesini pun di Jakarta lebih parah dibandingkan Jogja, susah. lebih Ya, aman di Jogja betul. dibandingkan kenapa-napa. Jadi ya Jaga-jaga ya. Ya, mendingan kita safety dulu aja lah. Lebih baik Iya, benar. Setuju gua sama Hilman, setuju. Pau, kalau lu gimana, Pau? Terkait dengan Apa tuh? apa tadi Iya. atau pulang kampung. Secara kan lu nggak punya kampung atau memang asli sini, Iya. lahir di sini dan orang tua memang Iya. dari sini, dari Jakarta maksudnya. Gimana? Mm-mm. Ya ikut sedih juga ya, kan itu udah termasuk rutinitas gitu. Jadi ya gimana sih, kayak ada yang kurang gitu, satu momen bener-bener waktunya ngumpul bareng sama keluarga, saudara-saudara dari jauh yang jarang ketemu, terus kita bisa ngumpul pas lebaran, tapi untuk kali ini tuh kelewat gitu karena ada satu musibah gitu kan. Jadi ya sedih lah gitu. Gue juga walaupun gak punya kampung, sedih juga nggak bisa ngumpul bareng keluarga. Biasanya ada bukber keluarga, ada sebelum puasa ngumpul keluarga, tapi sekarang lebaran pun ya belum tentu itu bakal ada kan. Jadi nggak cuman untuk yang mudik aja tuh kayaknya untuk yang larangan itu. Jadi untuk yang nggak mudik pun kayak gue bakal ini apa sih, Berdampak jadi juga kena juga ya. momen lebaran itu kayak ada yang kurang gitu kan. Justru kan momennya kan berkumpul kan, karena kayak gini jadi kayak aduh kurang banget sih, hilang lah ya. itu hilang bener. Jadi ya sedih sih gitu. Itu aja. Oke. Berarti secara garis besarnya kita semua sebenarnya ngedukung ya soal pelarangan sama himbauan pemerintah itu dengan alasan untuk mencegah penyebaran corona biar nggak
meluas lagi, ya nggak sih? Iya, Yes. mendukung. Benar-benar. Sisi apa ya? Bukan sisi kemanusiaan, sisi kultural yang hilang, ya nggak sih? Sisi Iya, ada momen yang hilang gitu momen kan. benar, Jadi momen yang beda berkumpul ya kan. momen kumpul-kumpul, benar. Iya. Bagi-bagi THR ke bocah-bocah ya. Iya, kan bisa transfer. Sekarang kan bisa Parah. transfer. Bisa Oh iya transfer. juga. Anak-anak sekarang udah bisa. Pasti Untung gue udah anak-anak gede. kecil juga tetap aja ibunya yang ngambil. Pernah nggak sih lu? Iya nggak sih? Iya, benar. Beberapa biar mama yang megang. Nggak sih lu? Pernah Iya, nggak sih benar. lu Nah, gitu? dulu Nanti adek bener banget, bener Pernah banget. nggak sih? Mm-mm. Tapi kalau gue nanya lagi ya, sorry nih, gue nanya lagi ke kalian. Kira-kira apa sih yang lu semua rinduin dari mudik itu? Atau untuk Copau itu pertanyaannya gue agak modif Bedain. dikit. Apa sih yang lo rinduin dari momen-momen Lebaran bersama keluarga? Yuk, siapa dulu yang mau ini? Apa gue tentuin aja? Klenta dulu deh, Iya, Klenta. coba. Apa tak? Kalau gue yang gue rinduin dari mudik itu, gue lebih rindu kalau mudik ke Banjarmasin. Ya. Udah lama banget nggak pulang ke Banjarmasin. Kayaknya udah 4 tahun yang lalu gue terakhir pulang ke Banjarmasin. Sama juga. Karena sebelumnya pun gue pulang, jadi dulu itu gue mudik pasti ganti-gantian. Jadi tahun ini ke Jakarta, tahun ini di Jakarta karena ada nenek gue. Tahun depan Nenek lo yang ke Jakarta. Banjarmasin. Enggak, kan ada Nenek kalau yang di nenek dari Jakarta. bokap gue Iya. di Oh. Jakarta, kalau dari nyokap di Banjarmasin gitu. Jadi biar adil ya. Nah, itu pun kan karena jarang, itu per 2 tahun sekali. Pasti setiap pulang tuh kayak pasti rindu banget sih gitu, karena ngumpul banget, karena gue merasa lebih rame Lebaran di Banjarmasin sih, karena benar-benar ngumpul semua. Apalagi nyokap gue kan yang misah sendiri, yang keluar pulau gitu kan, yang lainnya semua di Banjarmasin. Jadi kalau misalnya keluarga gue pulang ke Banjarmasin itu, yang lainnya tuh pada seneng gitu. Pasti tuh kita karena tahu, oh iya sini nih jarang pulang nih, pasti tuh kita selalu ngumpul terus, tiap hari tuh ada Ajang aja buat keluarga yang ini ya, datengin. kumpul. Iya, terus sekarang tuh karena kan nyokap bokap gue juga udah pindah ke Jogja tahun itu, 2 tahun yang lalu, kayaknya kalau mau pulang pun karena masih baru pindah-pindahan kan gitu. Kalau Udah lu sih, Man, kalau apa dari Man gue yang lu kangenin dari mudik, Man? Wah kalau gue sih pasti banyak ya kangen ya. Karena kan ketika mudik itu kebetulan keluarga gue keluarga besar ya kan. Nyokap gue 7 bersaudara, Berapa? bokap gue 7. 7. Oke. 7 bersaudara, bokap gue 11 bersaudara. 10. Sisa 10. Gila ya. Iya. Gue juga Pasti kan sih. kalau mudik ngumpul semua ya kan? Ngumpul di Iya. rumah mbah gue gitu kan. Terus kita berangkat malam nih, nyupir malam ya kan, pir pantura biasanya mobil ya kan. Sampai sono ngumpul, pasti tuh kita rebutan bantal atau nggak tempat tidur, karena kan rumah mbak gue banyak tuh orang rame ngumpul ya kan. Iya. Iya. Ada yang tidur di Udah luar, kayak ada yang pepes ikan tidur ya? Iya. Iya, ada yang tidurnya shift 2. Jadi dari malam sampai pagi kita ngobrol di luar nih, yang bocah-bocah nih, yang cowok-cowok ngumpul, ngobrol, main game gitu. Ntar udah mau subuh, udah pada bangun, gantian tidurnya. Gantian. Itu udah seru banget sih, kangen sih. Berarti lebih kayak Itu suasananya ya, tidurnya Man. shifting ya? Tidurnya shifting. Iya, udah gitu. tidurnya shifting. Jadi jadwalnya pastinya di sana tuh ketika ngumpul di kampung itu, gue pasti kulineran sih, jalan-jalan ke kampung yang betul. Jarang banget di kota ya. iya bener ya. Nggak bisa kita temuin soalnya. Iya. Asli. Oke, kalau dari Tio apa Yo yang lu kangen dari mudik? Kalau gua mulai dari jalannya sih. Ya kan kalau kita jalan lewat tol kan, ya kita bisa lihat pemandangan, bisa lihat yang hijau-hijau, terus sawah gitu yang jarang banget, yang jarang banget ditemuin di Jakarta. Terus betul. Di kampung itu lebih ke ya suasananya, terus kayak kalau di kampung itu ada kayak pasarnya itu seminggu cuma sekali. Dan itu apa? Pasarnya Pasar. itu Pasar. Oh, pasar.
pas Nakasarai. Ada jadwalnya. Iya, cuman sekali, dan itu seluruh masyarakat kampung ke situ. Jadi kayak makanan yang aneh, hal-hal yang aneh tuh ada, cuy. Jadi pasarnya Iya. pasar tumpah ruah gitu ya? Iya, dan Karena cuma sekali seminggu ya? iya, dan itu ya jarang lah ditemuin di Jakarta, apalagi di kota-kota kan yang dirindukan. Pasti bakal rindu sih. Kalau lo, apa yang lo Kalau gue rindukan dari mudik? Kalau gue sama tuh kayak Hilman, gue adalah keluarga besar dari bokap Kalau nggak dulu, ada dari jawaban nyokap kreatif dulu. lagi apa nyamain? Enggak, emang bener. Oh iya. Pertama, yang dirinduin itu adalah kayak misalnya gue kalau pulang kampung itu pasti konvoy. Iya, siap. Lu bawa bendera dong, bawa bendera. Enggak, maksudnya kayak berapa mobil gitu kan, berapa mobil. Okay. Yang dikangenin tuh kayak misalnya kita macet-macetan bareng, udah gitu ke rest area janjian nanti di kilometer segini ya kita istirahat, itu tuh dikangenin banget. Udah gitu pas sampai rest area ya udah kayak kita bener-bener istirahat rame-rame, terus kayak yang namanya pipis aja harus ngantri di rest area. Itu tuh kayak yang itu gue nemuin cuma satu ya, tahun. 2000-an. Iya, 1 tahun sekali. 1 tahun sekali. Pengalamannya sama loh sama Hilman. Asli sih itu yang dikangenin. Dan tahun ini nggak bakal kita temuin karena kita emang lagi dilarang kan. Itu nanti ya udah sampai kampung ya udah sama kayak kalian gitu kan, kumpul keluarga kayak gitu sih. Cuman itu perjalanan menuju kampungnya tuh kayak yang momennya tuh kayak dapet gitu loh. Gitu. Oke. Jarang. Lo apa Pau? Yang lo kangenin dari ini? Apa namanya tadi? Kalau yang lain kan pada mudik karena berhubung lo nggak ada tempat buat mudik. Belum mudik gitu ya. Belum nggak mudik, apa yang lo kangen dari kumpul bareng keluarga lo? Iya kumpul keluarga kali ya, karena kan biasanya kalau dari keluarga nyokap gue tuh nyokap gue yang muda gitu lah istilahnya, yang ngelilingin yang tertua gitu. Oh, nyokap lo yang puter berarti ya? Iya, jadi ya kumpul di kakak tertua nyokap gue nanti ya di situ lah kita ngobrol, makan bareng di situ, sekalian ada syukuran atau pengajian sedikit gitu. Jadi ya di situ sih, karena bener-bener kumpul banget di situ kan. Nyokap gue berenam bersaudara, jadinya ya dari ponakan sepupu yang ada cucunya cicitnya itu, jadi rame banget kan. Rame banget gitu. Jadi kalau sekarang tuh nggak tahu ya, walaupun rumahnya deket tapi kan belum tentu bisa ke sana juga kan. Iya. Jadi makanya nih masih bingung nanti datang atau enggak ya. Padahal rumahnya dekat banget, nggak nyampe 1 kilo, cuman jalan kaki tuh nyampe. Makanya nih masih 50-50 gitu ya, nanti datang atau enggak ya gitu. Jadi tuh yang bakal dikangenin banget sih, momen makan barengnya, kita nanti foto-foto, kumpul-kumpul apa segala macam tuh, sumpah itu yang bakal, karena itu cuma setahun sekali kan. Itu yang bakalan hilang ya. Untuk tahun ini itu yang bakalan hilang. Ya benar. Makanya itu yang paling dikangenin kalau misalnya Lebaran tuh kayak gitu. Oke. Gimana ya? Gue mau nanya. Kalian punya tips atau trik untuk orang-orang yang pada tahun ini atau mungkin apalah wejangan saran biar tetap, maksudnya biar tetap walaupun intinya tuh kan intinya walaupun nggak mudik tapi silaturahmi itu kan harus dijaga, ya nggak sih? Apalagi sekarang udah canggih, ya nggak sih? Udah banyak perangkat digital yang mensupport gitu, walaupun jadi yang mendekatkan yang jauh, walaupun memang nggak juga. Hanya by virtual ya, tapi by virtual. Maksud gue kita nggak bisa nge-touch gitu, nggak sih? Kita nggak bisa meluk sungkem ke kakek nenek kita, ya nggak sih? Benar-benar. Ya kan, itu kan biasanya momen yang sentuhan itu tuh kan
momen yang apa ya? Emosional kalau setahun nggak ketemu, ya nggak sih? Iya. Iya. Coba kira-kira apa tips, trik atau pesan atau saran dari siapa dulu ya? Mami deh. Gimana Mi? Tipsnya adalah ya kalau gue biar momen lebaran yang nggak hilang banget, gue akan tetap kayak masakan itu loh, kayak opor buat di rumah, buat konsumsi pribadi aja gitu kan. Terus tetap beli kayak kue nastar gitu-gitu, cookies-cookiesnya, terus masak rendang, ketupat masih akan bikin, karena ya walaupun kita nggak bisa mudik tapi kita masih bisa lah ngerasain itu. Benar-benar. Jadi Benar-benar. jangan hilang banget lah seenggaknya. Terus ya paling kalau gue sih ya itu video call kan, mau nggak mau ya harus mau, karena emang itu hanya itu media dan sarana yang bisa kita lakuin gitu kan. Itu aja sih. Tuh. Oke. Kalau dari Copau apa Pau? Kalau gue kalau lu kan tadi sempat lo singgung kalau walaupun dekat tapi belum tentu juga lo ketemu gitu atau silaturahmi langsung. Gimana? Apa ya? Ya saling mengerti aja kali ya dengan situasi kayak gini. Karena nggak cuman kita doang yang pengen kumpul, tapi semua orang tuh pengen. Jadi bisa meredakan apa sih, ego ya namanya, ego. Jadi nggak bisa menahan apa ego. Iya, bisa menahan ego gitu. Nggak usah maksain lah ya. Nggak usah maksain, bener. Banyak cara lah, masih banyak cara. Insya Allah masih ada waktu juga untuk ketemu gitu, untuk kumpul. Untuk sekarang bisa ditahan dulu gitu kan. Bisa virtual kayak gini, ketemu, video call segala macam. Apa nanti berkunjung tapi cuman say hello terus pulang lagi gitu kan, masih depan pagar gitu ya? Iya, depan pagar gitu. Iya, air batin pulang gitu kan. Itu mah sedih. Distance kayaknya mendingan gak usah sama sekali ya daripada sedih, ya nggak sih? Nggak kan bisa kalau video call, bener tadi kita video call, ngapain lu depan pagar terus habis dadah udah mohon maaf ya, maaf-maafannya drive thru gitu kan, cuman ya dadah gitu, pulang lagi drive thru kan. Cuma gitu aja. Jadi bisa lah menahan ego untuk kepentingan kita semua gitu, enggak ya sama-sama lah kita merasakan, jadi bisa menahan ego itu untuk tetap di rumah. Kita juga masih bisa ngerasain euforia lebarannya gitu kan, dengan makan ketupat, makan kue lebaran kayak gitu tuh masih, ya insya Allah masih bisa ngerasain kayak gitu. Iya. Betul. Oke. Lu Man, apa Man? Tips atau saran buat apa ya, buat keadaan saat ini? Kalau saran dari gue sendiri itu ya kita tetap di rumah dulu aja gitu loh, jangan maksain untuk mudik yang sampai ngumpet-ngumpet naik truk dalam. Iya benar Oh, itu iya, parah. ada di berita ada itu ya. Paling keluar orang banyak banget. Kayak komedi ya, kayak film Dono ya. Iya. Asli sih. Kalau gue sih sarannya ya, gue untuk ya kita sama-sama menjaga lah, sama-sama, karena kan emang namanya lagi ada musibah virus kayak gini kan, nggak ada yang tahu kan kita sehat atau enggak gitu loh, atau enggak kita di jalan tiba-tiba membawa buat orang yang di sana gitu kan. Iya betul. Jadi ya ini kita di rumah gitu sama-sama sehat, terus kita virusnya udah kelar baru kita bisa berkumpul lagi ya kan. Iya benar. Terus gue juga pastinya sih pasti bikin ruang buat video callan sama keluarga gue. Iya. Apalagi banyak banget kan lu tadi. Bokap lu berapa bersaudara, nyokap lu bersaudara gitu? Iya, pasti sih ganti-gantian gitu. Yang palingnya ini doang sih, semaksimal mungkin ya by virtual aja gitu. Oke. Kalau lo Tak gimana Tak mensiasatinya? Ya sebenarnya kayaknya sih intinya dari ya kalian ucapin semua itu pasti kan
ya jalan satu-satunya hanya via media digital kan, yaitu kita cuma bisa betul. video call karena ya nggak ada jalan lain lagi kayak gimana gitu. Cuman tetap kalau gue sih merasa tahun ini sedih banget karena kan gak sama orang tua. Iya Walaupun gue di sih. sini sama tante gue gitu. Mm-mm. Di sini ada tante gue ada keponakan-keponakan. Tayang. Ya kadang tetap kayak ngelihat orang sih enak bisa Ada yang walaupun kurang nggak bisa tetap aja ya. nggak bisa. Kalau kalian kan misalnya kayak nggak bisa ngumpul keluarga besar gitu kan, ya gue ya keluarga besar juga nggak bisa, orang tua juga nggak bisa, jadi ya udah Sedihnya kayak double. Sabar. Spesial lah, spesial ini sedihnya spesial. Gitu. Kalau lo Yok, gimana Yok? Nah kalau gue lebih ke bersyukur lah, masih sehat, ya masih diberi kesehatan lah sampai saat ini. Kita semua untuk bisa menjalankan ibadah. Terus mungkin beberapa tahun sebelumnya, sebelum orang tua di Jakarta, gue sempat beberapa kali menjalankan rutinitas untuk lebaran untuk di keluarga kecil doang, kayak ya udah cuman berempat doang keluarga gue yang melaksanakan karena saudara-saudara kan jauh ketika gue dulu tinggal di luar Pulau Jawa, dan ketika sekarang seperti ini kayak ya mungkin seperti kayak ngulang yang dulu udah pernah kita lakuin sih. Oke. Oh berarti hampir sama lah ya kalau bisa gua tarik kesimpulan, kalian tips and triknya ya masih ada sosial media ya nggak sih, walaupun memang nggak bisa bersentuhan atau nggak bisa ini, yang penting mengabarkan ya nggak sih. Masih saling mengabarkan komunikasi. Komunikasi yang penting. Silaturahminya masih ada. Komunikasi itu penting banget. Setidaknya nggak putus lah. Ya benar. Gue rasa segala sesuatunya tuh pasti ada hikmah yang bisa diambil ya nggak sih? Ada sesuatu yang bisa dipetik dari situ. Ya walaupun sebenarnya kangen sama keluarga atau atau kepingin ketemu banget sama orang-orang terdekat keluarga, namun keadaannya seperti ini ya kita turutin aja, maksudnya kita ikutin aja. Karena kita nggak bisa egois juga kan, walaupun kita sehat belum tentu orang yang nanti ketemu sama kita tuh imunnya sama, iya nggak sih? Iya kan, tahu kan kita di perjalanan kayak gimana sama perjalanan, karena kita kan banyak ketemu. Iya, setahu gue juga corona itu kan rentan untuk orang yang usianya di atas 50 ke atas kan. Iya. Nah, iya, walaupun sedangkan kalau kita ketemu di kampung kebanyakan juga orang tua kan. Sepuh-sepuh. Daripada kita membahayakan orang lain. Iya, kasihan. Oke. Ya, stay di rumah dulu ya. Iya. Betul. Boleh egois. Intinya kita bersyukur lah guys. Bersyukur banget. Masih banyak masih yang sehat dan masih ada media itu gitu loh. Iya. Sebenarnya masih banyak yang lebih parah gitu dari kita yang ada di sini sekarang ya nggak sih? Iya benar. Kalau mungkin kita di sini hanya sebatas Pulau Jawa atau se-Indonesia lah. Tapi kan coba kalau TKI yang di luar Indonesia. Iya benar. Balik juga repot. Ya nggak sih? Kangen sama anak, kangen sama orang tua, ya nggak sih? Oke, gitu cerita kita. Terus, tentang mudik. Iya, untuk mudik ini suatu yang udah jadi kultural dan segala macam, dan kemudian ada hal seperti pandemi ini yang membatasi, ya nggak sih, kita mudik. Jadi ya kita punya sesuatu yang benar tadi yang dibilang si Copao ya, yang ini tuh bisa kita jadiin cerita tersendiri suatu saat nanti. Benar-benar. Ya. Jadi ya balik lagi bersyukur atas semua yang terjadi. Masih ada yang lebih susah atau lebih
memprihatinkan dari kita ya. Memprihatinkan dari kita. Itu aja sih ya. Dan jangan lupa berdoa guys, semoga semuanya cepat berlalu dan kita bisa ketemu lagi. Cepat pulih, cepat kembali normal lagi. Ya ampun. Sekian untuk video kali ini. Segmen video kali ini. Benar, video kali ini kita jumpa lagi di konten-konten video selanjutnya. Video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Komen juga. Komen. Dan ya, share segala macam. Semoga yang nonton terhibur juga ya. Nyalain notifnya. Ya nggak sih? Semoga yang nonton juga tahan dulu pulang kampungnya. Kita di rumah dulu. Tahan. Demi kebaikan bersama ya nggak sih? Betul. Iya, betul. Oke. Kita semua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.